Ya, selamat bergabung. Selamat bergabung. Eh, Pertemuan pertama ini saya akan menerangkan tentang teori warna ya, membahas teori warna sebetulnya. Eh, ada yang tahu dulu sebelum masuk ke teori warnanya sendiri kan, maksudnya si warna ini kita harus mengetahui dulu unsur-unsur visual. Ada yang tahu nggak? Eh, Unsur-unsur visual ini terdiri dari titik, garis, bidang, warna, dan tekstur. Eh, Ketika kita membahas titik, wujudnya relatif kecil di mana dimensi memanjang dan melebarnya dianggap tidak berarti, tidak cenderung ditampilkan dalam bentuk kelompok dengan variasi jumlah, susunan, dan kepadatan tertentu. Maksudnya di sini titik itu sebenarnya eh, garis juga sebetulnya, atau misalnya dari dalam sebuah gambar tuh itu adalah penggabungan dari banyaknya titik gitu. Dan ketika kita membuat garis juga sebetulnya itu adalah titik yang memang apa namanya digabungkan sebetulnya seperti itu. Dan apa namanya untuk si titik ini sendiri juga bisa diaplikasikan dalam berbagai karya sebetulnya. Apa meskipun misalnya nanti karyanya akan berupa dotting atau misalnya garis yang memang dibentuk oleh ribuan titik gitu, itu bisa aja. Dan kemudian garis kan, garis secara sederhana garis dapat dimaknai sebagai jejak dari suatu benda. Garis tidak memiliki kedalaman, hanya memiliki ketebalan dan panjang. Untuk garis ini sendiri tidak, garis ini tidak memiliki kedalaman, tidak memiliki isi, jadi hanya sebatas garis gitu, maksudnya sebatas outline, sebatas penanda gitu, penanda atau misalnya pinggiran, edge of pinggiran dari sebuah karya gitu, atau misalnya outline dari sebuah karya seperti itu. Dan kemudian bidang, segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar disebut bidang. Di dalam bidang ini ada yang geometris dan non geometris. Maksudnya yang geometris ini bidang-bidang yang beraturan seperti misalnya segitiga, kotak, bulat, dan lain-lain. Sementara non geometris itu ada misalnya bentuk-bentuk yang seperti ombak, atau misalnya bentuk-bentuk seperti apa namanya bulu, tanda panah, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian tekstur, nilai raba atau halus kasarnya suatu permukaan benda. Dalam konteks desain grafis lebih cenderung pada tekstur semu. Maksudnya tekstur semu ini teksturnya itu diciptakan melalui efek-efek dalam semisal apa namanya, untuk sekarang misalnya Photoshop nih, ada yang memang untuk memberikan tekstur di situ gitu, atau misalnya menimpa karya yang sudah ada warna dengan misalnya eh, tekstur tekstur gambar lain gitu, dari gambar lain, ataupun misalnya sekarang hanya warna saja itu bisa termasuk tekstur juga, cuman tekstur tekstur halus gitu. Itu kan maksudnya tidak berbentuk fisik ya, lebih ke bentuk apa namanya, hanya penglihatannya aja gitu. Kelihatannya itu maksudnya tekstur-tekstur yang dilihat, kesan kesan dari penglihatan itu sendiri gitu. Kemudian untuk warna kita akan membahas itu sekarang. Dan apa itu warna? Warna, the visual property of light which is not related to lightness, saturation, texture, glossiness, and translucency. Menurut Hansen. Di sini maksud dari perkataan ini adalah uh, warna adalah sifat dari cahaya yang tidak terhubung dengan kecerahan, saturasi, tekstur, atau kekilauan, atau misalnya tembus pandang gitu. Dan itu menurut Hansen. Dan apa namanya?
warna sendiri secara umum ya, secara kita kehidupan sehari-hari itu sebetulnya bukan diartikan ya, lebih kepada apa ya, persepsi kali ya, persepsi dari warna sendiri itu apa namanya, untuk membedakan buah yang matang atau tidak, atau misalnya daging yang segar atau tidak gitu, yang busuk gitu misalnya, itu kan untuk membedakan hal tersebut kita melihat itu dari warna gitu. Maksudnya warna itu berpengaruh, tidak hanya melulu mesti misalnya apa namanya, secara teoretik seperti ini, tapi dengan apa namanya, dengan orang awam sendiri pun gitu, dengan misalnya dengan pengetahuan yang maksudnya konvensi-konvensi umum, kita sudah dapat apa namanya, membedakan sesuatu hal, suatu benda dari uh, warnanya, dari sifat warnanya itu. Dan kemudian orang juga bisa kayak untuk misalnya kita ngelihat kopi gitu, maksudnya itu bisa kita ngelihat ketika kopi itu terlihat pekat, itu kita bisa mengetahui seberapa kuat nih si apa namanya, si kopi ini, si apa namanya, rasanya gitu. Atau misalnya jus buah gitu, dengan apa namanya, semakin warnanya keluar tuh semakin berarti buahnya semakin banyak gitu, atau misalnya rasa buahnya sangat terasa gitu. Dan kemudian juga si warna juga ini dapat menjadi informasi visual, sebagai informasi visual, maksudnya sebagai ketika kita melihat peta, misalnya melihat peta ada tanda-tanda misalnya ketika warna coklat untuk menandakan dataran tinggi misalnya, atau hijau dataran rendah, atau misalnya hijau menandakan banyaknya pepohonan dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya lampu lalu lintas itu, misalnya ketika kita melihat lampu lalu lintas ini bercahaya merah, itu maksudnya ada tandanya sendiri. Ketika kita itu ada konvensi yang dibentuk oleh umum gitu, ada kesepakatan bahwa merah tuh untuk tanda sebagai berhenti, kuning untuk hati-hati, dan hijau untuk maju gitu. Itu udah melekat kepada kepala kita sebetulnya gitu. Dan kemudian juga si warna ini bisa menjadi uh, sebuah sifat untuk mengidentifikasi sosial, identifikasi kelompok sosial gitu, ketika kita melihat apa namanya, berbaju merah gitu misalnya, warna-warna baju yang seragam, terus kemudian apa namanya, di satu lapangan bola misalnya gitu kan, ada 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 apa namanya, ada dua dua warna dua warna baju misalnya, dua warna baju yang dipakai, terus kemudian kita mengetahui bahwa itu ada pertandingan sepak bola, atau misalnya apa namanya, dari warna-warna partai politik misal seperti itu udah menandakan kayak, oh berarti ini warna ini partai politik ini, warna ini partai politik ini, gitu-gitu. Itu juga bisa jadi apa namanya, identifikasi sosial bagi kita gitu sebetulnya gitu. Kemudian warna memengaruhi suasana hati, fashion estetik dan sebagai simbol dari bendera negara atau branding perusahaan. Bagi manusia yang dikelilingi oleh bentuk-bentuk yang dapat dilihat, warna menjadi suatu komponen yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian in physical sense, there's really no such thing as color, just light waves of different wavelengths. Ini menurut Adam Marioka dan Terry Stone. Di sini maksudnya yang tadi saya sebutkan sebetulnya, bahwa warna itu tidak apa namanya, bentuknya sifat gitu. Maksudnya warna itu sifat, bukan, warna itu tidak mempunyai bentuk secara fisik gitu sebetulnya, karena itu hanya apa namanya, cahaya, gelombang cahaya dengan apa namanya, dengan panjang gelombang yang berbeda-beda gitu. Makanya dari
panjang gelombang yang berbeda-beda ini dapat menimbulkan berbagai macam warna sebetulnya itu. Kemudian ini yang saya kutip dari Terry Lee. Setiap panjang gelombang dapat dibedakan oleh mata manusia. Maka dari itu manusia dapat melihat sisi dunia ini dipenuhi dengan warna. Sensasi warna terjadi dalam otak. Hasilnya penglihatan kita dapat merespon panjang gelombang yang berbeda. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa si warna sendiri ini tuh muncul ketika ada suatu cahaya atau misalnya ada trigger di situ, ada pemicu di situ. Ketika ada ada cahaya yang cahaya menyorot satu benda gitu di situ, maka bakal warna dari satu benda itu bakal muncul gitu. Berarti kesimpulannya di sini adalah warna tuh adalah hasil pantulan dari cahaya gitu. Dan ketika nggak ada cahaya itu tidak ada, maka si warnanya juga nggak ada gitu. Kemudian berbagai sinar yang masuk ke dalam mata disebut visible spectrum. Visible spectrum ini merupakan warna yang dapat dirasakan dan diterima mata manusia. Merah mempunyai dalam visible spectrum ini ada berapa warna yang sebentar, saya di ini dulu. Ini dia. Nah, di visible spectrum ini banyak sekali turunan warna, maksudnya kayak gradasi warna itu sendiri gitu. Maksudnya ketika warna merah mempunyai panjang gelombang yang panjang dan violet yang paling pendek. Maksudnya di sini adalah violet itu yang paling memang hitungannya, misalnya yang bawah tuh paling pendek dan yang paling atas tuh paling panjang ya, maksudnya dari di sini tuh. Kemudian selain spektrum yang terlihat di sini, maksudnya dari warna merah, kuning, hijau, biru, dan violet ini transisinya tuh ada yang tidak bisa diterima mata, yaitu warna inframerah, dan ultraviolet. Dan inframerah ini sendiri itu berada di atas di bawah warna merah. Di bawah warna merah, dan yang ultraviolet ada di atasnya warna violet. Dan itu tidak terlihat oleh mata kita gitu. Selain visible spectrum, mata menerima hitam dan putih, warna hitam dan putih. Di mana putih berisi semua warna spektrum dan terkadang diartikan sebagai warna akromatik. Akromatik ini tuh seperti turunan satu warna, maksudnya dari warna putih ke hitam misalnya, ada di situ ada abu-abu muda dan lain-lain gitu. Kemudian hitam merupakan di sini dianggapnya ada di teori Terry Lee ini tuh sebetulnya hitam merupakan dianggap sebagai ketidakhadiran warna, berarti kan di situ bukan warna ya sebetulnya. Tidak ada cahaya yang menjangkau mata. Dengan kata lain, sebagai pencampuran semua pigmen, bisa juga dikatakan sebagai campuran semua pigmen yang hanya bisa memantulkan sedikit cahaya sehingga mata hanya menerima warna hitam di situ. Nah, kemudian berarti kesimpulan dari yang sebelumnya saya sampaikan ini tuh berarti warna ditimbulkan oleh cahaya, baik alami maupun buatan. Dengan banyak cahaya, maka akan muncul warna. Cahaya yang kuat menghasilkan warna yang intens. Itu kesimpulan dari semua ini ya, maksudnya itu yang tadi saya bilang, ketika misalnya kita melihat satu warna, berarti itu adalah pantulan dari sebuah cahaya gitu, dari cahaya gitu. Maksudnya kayak ketika kita tidak tidak
mendapatkan cahaya, maka si warna-warna seperti merah, biru dan lain sebagainya itu tidak akan nampak gitu. Maksudnya kayak cahaya ini tuh memantulkan spektrum warna ke mata kita gitu. Dan ada yang dihasilkannya adalah warna-warna yang sering kita lihat saat ini gitu. Dan ketika memang cahayanya tidak ada ya berarti itu hitam, dan itu disebutnya bukan warna gitu.